niatkan, walaupun capek, walaupun ngantuk, lapar, atau kadang mungkin kalau belajar itu kan ada masanya kita ngerasa sulit atau ngerasa males, iya nggak sih? Boy juga ngerasain kok belajar itu nggak seterusnya kita merasa semangat. Kadang kita ngerasa males, ya nggak? Iya, bener nggak? Atau kadang juga ngerasa gini, biasanya gini nih, yang bikin jadi godaan itu gini, kalau kita ngerasa paham, ngerasa bisa, itu tertantang buat belajar lebih. Tapi ketika kita mandek, nemuin kesulitan aja, nah itu biasanya mulai tuh, waduh sulit, jadinya ngerasa mulai agak males nih. Wah, gitu. Itu emang godaannya. Tapi balik lagi, kita akan merasakan manfaatnya belajar saat nanti. Mungkin belum hari ini merasakan, tapi suatu hari akan paham kenapa kita harus belajar gitu. Kadang apa yang kita pelajari hari ini nggak langsung terasa manfaatnya hari ini, tapi nanti di masa depan kita. Nah, gitu. Jadi pesannya Bu Ayu sama sih ya. Tiap pertemuan Bu Ayu ingatkan, kita luruskan niatnya buat belajar, jangan sampai kelas online-nya itu jadinya hanya menunaikan kewajiban saja gitu, tapi nggak berbekas kan sayang-sayang ya. Dan tadi kelas online ini juga sifatnya sebetulnya itu bukan suatu hal yang wajib kalau di homeschooling Imam Nawawi karena hanya pendampingan. Nah, namanya pendampingan berarti ketika kita merasakan kita butuh untuk dibantu, didampingi, nah, maka kita gunakan, manfaatkan kesempatannya gitu. Walaupun Wahyu paham eh, tutor belum tentu bisa apa namanya ya, mengcover semua yang kalian tanyakan kadangnya gitu. Iya Dila, Dila mau tanya kayaknya. Hari ini belajar aljabar ya? Atau Iya ngulang benar, materi benar. kemarin? Benar banget. Hari ini kita udah masuk aljabar nih, gitu. Terakhir tuh kan pekan lalu kita belajarnya himpunan ya, himpunan. Ya, kita udah masuk aljabar, tapi kita belum jauh-jauh masuknya, masih baru pengenalan aja, gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih ritmenya cukup cepat ya, cukup cepat. Eh, dan kalau kelas 7 memang materinya nggak terlalu diperdalam, seperti kemarin contohnya fisika juga kita hanya belajar pemuaian panjang, oke. Sebenarnya kalau pemuaian itu banyak banget, ada pemuaian luas, volume banyak banget gitu ya. Tapi kita masih ambilnya sedikit-sedikit. Nah, karena itulah mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit nggak sampai kayak tadi Boy bilang sia-sia waktu kita gitu. Mudah-mudahan ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru bergabung silakan berdoa terlebih dahulu. Yang sudah kita pelajari ini Boy sengaja pakai ini aja, pakai modul kita ya. Ntar kita ini aja. Mana ya halamannya? Kita udah belajar sampai himpunan. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak tentang himpunan barangkali? Nah ini kita terakhir itu belajar ini ya, Boy share catatan kita deh. Mana ya? Nah ini diagram Venn. Nah ini udah sempat baca ulang catatannya? Kita belajar tentang himpunan dari himpunan bagian ya, himpunan bagian. Habis itu kita belajar lagi. Nah ini simbolnya himpunan bagian. Terus kalau ini bukan himpunan bagian. Setelah itu kita belajar lagi hubungannya antar himpunan, ada yang namanya saling lepas ya, saling lepas atau saling asing. Terus ada yang namanya berpotongan. Kalau berpotongan berarti punya punya persekutuan, anggota persekutuan, ada anggota yang sama. Oke, itu. Terus kita belajar juga ada hubungan himpunan yang disebut sama. Sama berarti artinya anggotanya tepat sama. Paling yang beda itu hanya urutan. Misalnya ini, himpunan penyusun nama Tika dan Atik yang sama-sama punya anggotanya tuh sama-sama 4 dan hurufnya juga sama, persis. Hanya urutannya aja. Nah, ini disebutnya himpunan sama gitu ya.
Terus ada yang namanya himpunan ekivalen. Kalau ekivalen itu artinya number-nya atau banyaknya si anggotanya itu yang sama. Oke, gitu. Terus ada irisan dua himpunan karena dia punya ini yang diiris di bagian tengahnya ini. Mudah-mudahan layarnya kelihatan ya. Kalau layarnya nggak kelihatan, caranya silakan keluar kelas dulu, habis itu masuk lagi. Terus audionya juga mudah-mudahan terdengar dengan baik. Amin. Nah ini, nah kita kemarin tuh kan Bu Ayu mau ajak kalian bahas ini sebenarnya ya, tapi waktunya nggak cukup. Nah, tapi alhamdulillahnya sebetulnya kita udah bahas duluan saat gambar yang ini nih, mana sih? Nah ini dia, ini kan diagram Venn nih, diagram Venn ya. Oke, ini diagram Venn namanya. Ada yang namanya semesta. Semesta itu berarti luas banget ibaratnya itu kalau kita bayangkan semesta alam itu kan luas banget. Nah, di dalamnya itu banyak himpunan. Ada himpunan manusia, himpunan himpunan hewan, himpunan apalagi? Himpunan tumbuhan gitu, himpunan benda mati. Nah, itu kan himpunan di dalamnya. Oke. Kalau semestanya sendiri ya berarti semuanya makhluk yang Allah ciptakan ini semesta alam ini adalah semestanya gitu. Sedangkan di dalamnya banyak himpunannya gitu. Oke. Kebayang nggak sampai sini? Karena kalau mau masuk ke materi baru, kita perlu ingat dulu apa yang sudah kita pelajari. Aman, aman. Bentar. Ini nggak dimatiin kan mikrofonnya nggak? Nah ini ada irisan, ada gabungan. Sebentar. Nah ini diagram Venn ya. Misalnya nih, Bu Ayu punya punya apa himpunan, ada namanya himpunan S, berarti semestanya yaitu himpunan huruf abjad dari A sampai Z. Terus ada himpunan I, I-nya itu penyusun kata ibu. Nah, V-nya itu himpunan huruf vokal. Kalau kita gambarkan, kalau kita gambar kita kita ini dulu aja, kita list dulu ya. Kita list dulu, berarti semestanya itu dari A sampai Z. Himpunan I-nya itu isinya IBU. Himpunan V itu kan huruf vokal, berarti A, E, I, O, U. Oke. Sampai sini bisa diikuti? Bisa. Allah bisa. Allah bisa. Allah bisa. Nah, kalau digambarkannya jadi kayak gini. Ini. Ada himpunan I. Bu Ayu gambarkan pakai warna hijau aja nih. Isinya huruf I, B, U. Oke. Ada himpunan V. V itu berarti isinya huruf vokal, berarti A, E, I, O, U. Tapi I dan V ini hubungannya saling apa nih? Kalau kayak gini saling apa nih? Saling? Saling lepas, berpotongan, sama atau ekivalen? Lepas. Yakin lepas? Kalau lepas berarti nggak ada hubungan. Berpotongan. Berpotongan. Ada anggota yang sama, yaitu anggotanya apa yang sama? IU. Tip, I dan U ya. Nah, selain huruf-huruf A, E, I, O, U, dan B, kita tulisnya di luar yang warna kuning ini. Dia merupakan anggota dari semesta. Semuanya ini semesta, anak-anak. Dari A sampai Z itu tuh semuanya semesta. Tapi di dalam semesta ada himpunan-himpunan. Ada himpunannya I, ada himpunannya V. Mungkin kalian kalau mau bikin himpunan lagi misalnya nih, mau bikin himpunan A, isinya adalah penyusun nama AMI, AMY. Nah, itu himpunan juga gitu. Himpunan G misalnya, himpunan penyusun nama Gadiza, berarti GADIZA. Kayak gitu. Jadi himpunan itu ternyata banyak banget di dalamnya. Kalau diibaratkan tadi ya, kalau misalnya lupa-lupa nih, kalau Bu Ayu sih dari dulu belajar itu kita upayakan ngingetnya ke sesuatu hal yang mungkin itu bisa memudahkan kita untuk mengingat nanti di kemudian hari. Contohnya gini tadi, semesta alam itu kan luas banget, ada macam-macam di dalamnya, ada makhluk hidup, ada benda tak hidup gitu ya. Allah ciptakan semesta alam ini luas banget, Masya Allah. Nah, maka kita sebut sebagai semesta. Di dalam semesta itu banyak kelompok-kelompok, ada himpunan manusia, himpunan hewan, himpunan tumbuhan aja macam-macam kan. Ada himpunan bunga, ada himpunan pohon gitu. Nah, itu bisa didefinisikan dengan jelas.
Berarti himpunan di dalam semesta itu banyak banget. Kayak gitu. Paham ya? Paham. Atau bingung? Aman? Sip. Berarti nanti kalau misalnya gini. Homeschooling Imam Nawawi itu menginduk pada jadi gini. Nanti ketika bikin soal ujian, gue kasih tau ya dari awal ya. eh Kalau kalian merasa kok ini formatnya atau cara bahasanya itu beda ya dengan yang Bu Ayu ajarkan di kelas online, wajar. Kenapa? Karena tutornya banyak banget. Bukan hanya dari homeschooling, tapi juga ada juga yang dari sekolah formalnya. Nah, karena materinya itu apa sama, ya kompetisi dasarnya tuh sama, bedanya adalah cara belajarnya, metode belajarnya yang berbeda, maka soalnya pun yang diberikan itu sama anak-anak. Jadi barangkali nanti nih kalau di soal ujian itu kalian diminta untuk gambar diagram Venn, jangan kaget ya, gitu. Jadi makanya latihan nih dari sekarang gambar diagram Venn. Kalau Bu Ayu sih senangnya bahas soal himpunan itu, walaupun kita nggak diminta diagram Venn-nya, kita bikin aja. Karena di situ kita bisa lebih jelas ngelihat mana anggota, mana bukan, gitu. Itu ya. Oke, sip. Kita coba cek sekarang. Yang ini sekarang kita masuk ke aljabar nih. Aljabar, mana aljabar? Oke. Nah ini aljabar. Aljabar nih. Oke, bentar. Ini ada slide yang dibuatkan Pak Nasir. Mungkin bisa kita baca juga bareng-bareng. Mana ya? Open with Google Chrome. Sebentar. Nah ini dibuatkan Pak Nasir nih. Mungkin bisa kita baca dulu. Ada sejarahnya. Nah ini. Ini slide-nya dibuatkan oleh Pak Nasir. Alhamdulillah. Kita tinggal gunakan. Jadi bentuk aljabar ya. Oke, bentuk aljabar. Aljabar itu diambil dari judul buku hisab. Namanya Hisab Aljabar Wa'i. Apa ini bacanya ya? Muqabalah. Oke. Kayak perhitungan dengan restorasi dan reduksi. Nah, karya seorang ahli matematika Arab yaitu bernama Muhammad Al-Khawarizmi. Beliau ini hidupnya di tahun 780 sampai 850 Masehi. Wah, lama banget ya. Aljabar menjadi salah satu cabang ilmu matematika yang sangat bermanfaat dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial lainnya, bahkan dalam pewarisan sifat, oke. Terus lagi ya, cabang-cabang ilmu biologi juga itu dimanfaatkan. Gitu. Nah, nanti pada bab selanjutnya kalian akan mempelajari penerapan aljabar dalam kegiatan ekonomi. Yang kayak gimana itu aljabar? Misalnya kayak gini. Banyak bonekanya Rika, 5 lebihnya dari banyak bonekanya Desi. Nah, jika banyak boneka Desi dinyatakan dengan X, maka banyak bonekanya Rika itu kan lebihnya 5. Nah, berarti X ditambah 5. Dan ini contoh aja dulu. Jika bonekanya Desi sebanyak 4 buah, maka bonekanya Rika berarti 4 ditambah 5, berarti 9 buah. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh lainnya tuh gini, misalnya kita mau cari tahu harga suatu barang, tapi kita tuh punya beberapa kelompok barang. Nah, kita cuma tahu uang awal sama kembaliannya dan harga beberapa barang, gitu. Ini pernah Bu Ayu coba buat ini sendiri ya, buat diri sendiri. Saya belanja nih, belanja bawa uang 50.000, beli telur, beli apa lagi misalnya. Beli telur, beli tepung terigu misalnya kayak gitu ya. Terus kembaliannya kita udah tahu berapa sekian misalnya. Nah, tapi kita belum tahu nih harga tepung terigunya berapa. Cuma tahu harga telur. Nah, kita bisa hitung pakai aljabar juga. Kita misalkan gitu. Oke. Sip, kita ke sini dulu. Kita pakai ini dulu ya. Pakai buku kita sendiri aja biar kalian bisa sambil buka modulnya.
yang dibahas ya. Kalau ada yang berminat misalnya nanti insya Allah aku kayaknya minat deh Bu belajar belajar matematika lebih dalam. Nah, terus berminat untuk masuk jurusan matematika misalnya ya. Ini ada bahasan sendiri tentang aljabar. Jadi kayak ibaratnya itu mapel sendiri gitu. Nah, aljabar. Ya, ini di halaman berapa nih? Di halaman 113. Nah, ada yang namanya variabel, konstanta, sama faktor. Perhatikan bentuk aljabar ini, misalnya 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurangi 6y ditambah 9. Wah, ini ada yang namanya konstanta, ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel ya, variabel itu eh, ada juga yang nyebutnya peubah. Nah, itu yang mana aja? Sebentar, kita akan cek dulu. Harusnya sambil oret-oret ya. Nah, kan sambil oret-oret. Ini di halaman 115. Oke. Kalian boleh sambil coret-coret di bukunya ya. Oke. Baik. Ada contoh nih, ada contoh. Bismillah. Ada yang namanya bentuk variabel. Ada pangkatnya, ada hurufnya, ada angkanya. Oke, ada angkanya eh, yang nggak ada apa namanya? Nggak ada hurufnya. Kenapa kayak gitu? Ini disebutnya apa? Oke, baik. Bentuk aljabar itu disebutnya bisa juga disebut sebagai polinom atau pangkat banyak. Oke, pangkat banyak ya, pangkat banyak. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ini bisa lebih panjang bahkan, tergantung masalah apa yang sedang kita hadapi. Nah, misalnya sedang memisalkan sesuatu pakai aljabar. Nah, ini bisa jadi ini bentuknya makin panjang. Boy mau coret-coret dulu ya. Kali kalau coret-coret kita lebih lebih enak nih. Sebentar. Sip, bismillah. Oke, apakah sudah terlihat di layarnya? Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Sip, alhamdulillah, bismillah. Ini tadi kita oret-oret di sini aja. Oke. Ini misalnya ya, ada yang namanya variabel, konstanta, dan suku. Oke. Contohnya nih, ada bentuknya itu 3x ditambah 4y sama dengan 5. Nah, ini bentuknya. Kalau huruf itu berarti kita sebut sebagai variabel. Ya, kalau ini penulisan dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia begini aja variabel. Jadi bisa disebut variabel atau peubah. Nah, itu yang huruf. Kalau ketemu huruf-hurufnya berarti namanya variabel. Sama dengan peubah, sama dengan huruf. Peubah ya, sama dengan huruf. Oke. Berarti kalau ada bentuk 3x ditambah 4y sama dengan 5, x dan y ini adalah apa namanya? Bos? Variabel. Variabel atau peubah. Oke. Lalu, sedangkan 3 dan 4-nya disebut sebagai koefisien. 3 dan 4-nya disebut koefisien. Nah, jadi, kalau angka yang nempel sama variabel disebutnya koefisien. Bahasa mudahnya gitu. Koefisien. Koefisien itu angka dekat variabel. Dekat variabel ya, boleh tulisnya gitu aja biar gampang diingat. Yang nempel ya, 3 sama X. Nah, 3-nya itu berarti koefisien. 4-nya juga koefisien. 5 koefisien bukan? Bukan. Karena dia nggak ada hurufnya nih di sininya. Misalnya kalau ada Z-nya misalnya. Nah, berarti benar disebut koefisien. Tapi karena nggak ada, berarti bukan koefisien. Nah, namanya apa, Bu? Kalau nggak ada hurufnya. Namanya konstanta. Konstan, ya. Konstanta artinya tetap konstanta, nggak berubah-berubah. Konstanta.
Oke. Angka tanpa variabel. Boleh nih kalau mau ditulis biar mudah diingat. Dicoret-coret aja di bukunya. Oke. Gitu. Cara mudahnya buat ngingatnya gitu mungkin. Kalau variabel atau peubah itu hurufnya, angka yang menempel dengan variabel itu berarti angka di depannya ya, angka di depannya ya, angka di depan variabel gitu ya. Angka depan variabel ini mungkin perlu diperbaiki. Angka depan variabel. Nah, depannya variabel ada angka, nah itu namanya koefisien depan variabel. Lalu kalau konstanta berarti angka tapi tanpa variabel. Gitu ya. Oke. Misalnya kita punya lagi contoh barangkali. Nah, ini ada contoh lagi nih. Ini suku ya. Kalau ada suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Nah, kalau tak sejenis berarti suku yang memiliki variabel dan apa pangkat dari masing-masing variabelnya tuh enggak sama. Misalnya gini, kalau suku ya, suku sejenis. Suku sejenis. Ada bentuk misalnya kayak di sini 5x sama minus 2x. Ini di buku kalian ya, di modul kalian. 5x. Nah, Bu Ayu kalau nulis variabel itu untuk x biasanya menghindari menulisnya dengan menuliskan seperti tanda silang. Karena pernah punya pengalaman salah baca sendiri, tulisan sendiri karena x-nya kita anggap sebagai kali padahal bukan. Jadi biasakan gunakan ini X cantik ya disebutnya ya. Jadi kalau di buku itu biasanya X-nya agak gimana ya nulisnya kayak kayak tulisan bersambung X-nya itu. Kalau kalian mau apa namanya mau gunakan cara Bu Ayu nulis X-nya biasanya kayak gini. Nah gini nih. Tapi terserah kalian bisa pilih cara lain tapi diusahakan jangan nulis X-nya kayak gini. Karena bikin pusing sendiri nanti. Jadi gunakan X kayak gini aja. Oke. Misalnya, kalau suku sejenis itu ada 5X, terus misalnya lagi ada minus 2X, misalnya lagi ada 3X, misalnya lagi ada 10X. Nah, mereka ini sama-sama punya variabel X. Dan pangkatnya juga sama. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Berarti mereka ini adalah suku yang sejenis. Oke. Kalau yang enggak sejenis gimana, Bu? Kalau enggak sejenis itu ya, kalau enggak sejenis pangkatnya atau hurufnya atau variabelnya itu beda. Misalnya gini, kalau tidak sejenis ya, suku tidak sejenis, suku tak sejenis. Sejenis. Misalnya gini, misalnya ada 5x, pangkatnya 2, jadi 5x kuadrat. X-nya itu punya pangkatnya 2. Nah, jadi 5x kuadrat. Kalau yang satunya 5x tapi pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 boleh nggak ditulisin. Nah, ini beda. Walaupun sama-sama sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda. Yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkatnya cuma 1. Oke, sampai sini bisa diikutin nggak? Insya Allah bisa, Bu. Nah, sip. Oke, misal yang atas nih, yang atas boleh ubah. Pangkat satunya jadi pangkat 3 aja, semuanya pangkat 3. Nah, ini tetap sejenis nih. Sama-sama X pangkat 3 variabelnya. Gitu ya. Sip. Terus, apalagi nih? Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, jadi dia ini sendiri aja. Ada 3x aja, atau 2a kuadrat, atau minus 4xy. Bu, ini kalau aljabar cara nulisnya apakah variabelnya kecil-kecil semua? Iya, benar. Misalnya, siapa aja boleh kasih contoh. Mau coba nggak buat bentuk aljabar? Apa aja angkanya, ada variabelnya. Variabelnya boleh berpangkat, boleh enggak? Ada yang mau coba?
Yuk, jangan malu. Nih, contohnya kayak gini, misalnya 3X. Boleh nggak Bu 100? Boleh, 100 Z. Bisa. Boleh. Boleh B nggak Bu? Oke, boleh dinyalakan aja mikrofonnya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Bu Ayu agak susah lihat ini, lihat apa? Lihat komentar. Lagi. Kurang ngerti Oh, pertanyaannya. kurang ngerti, gimana? Kurang ngerti pertanyaannya. Oke. Siapa yang berani coba untuk kasih contoh bentuk aljabar? Yang sederhana aja dulu. Kayak gini misalnya. Boleh, boleh. 11 B pangkat 3. Bisa, benar. 11B pangkat 3 ya. Ini benar bentuk aljabar. 11-nya namanya apa? Koefisien. Betul, disebutnya koefisien ya. Koefisien. Kalau B pangkat 3-nya? Variabel atau peubah ya. Oke. Variabel atau peubah. Nah, dia ini cuma sendiri, nggak ada tambah sesuatu atau kurang sesuatu. Maka disebutnya suku 1. Kalau bukan suku 1 gimana Bu? Suku banyak nih, suku banyak ya. Kalau suku banyak tuh gimana? Suku banyak berarti kayak gini contohnya. Ini kita tambahin ya. Tadi contoh dari temennya 11B pangkat 3. Coba tambahkan sesuatu di belakangnya. Tambahkan dengan angka, boleh. Atau tambahkan juga dengan huruf lain, boleh. Dengan bentuk lainnya, boleh. Coba siapa yang berani. Tambahin aja, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Jangan takut salah. Tambah 4, Bu. Tambah 4, boleh. Mau ditambahin sesuatu di depannya barangkali? Kan ada B tuh, boleh ditambahin A. Tapi koefisiennya berapa? Berapa nih? Berapa? Bu, kalau pakai minus kayak mana, Bu? Bisa. Mau minus berapa? Random aja angkanya. Minus 5. 5 ya? Oke, sip. Gini aja ya. Nah, ini disebutnya suku banyak. Kenapa Bu Ayu? Ada 1, ada 2, ada 3 sukunya. Sukunya ada 3 nih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 suku. Setiap suku kita bisa definisikan mana variabelnya, mana koefisiennya, mana konstantanya. Kalau yang di atas ini, yang suku 1 punya konstanta nggak? Konstanta itu adalah angka yang nggak punya variabel. Nggak. Sip, berarti nggak punya konstanta. Sip. Yang ini ya, contoh yang ini ya. Kalau yang ini punya konstanta nggak? Punya. Yang mana? 4. Sip, 4 itu konstanta. Kita kenalan dulu aja sama bentuknya. Nanti di belakangnya baru tuh ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada perkaliannya, ada pembagiannya. Gitu. Yang penting kita kenal dulu. Ini konstanta. Coba sekarang suku yang pertamanya, bantu Bu Ayu untuk definisikan. Minus 5A pangkat 3. Nah, yang jadi variabel apa? Mungkin kita perlu bikin halaman baru aja ya, biar nggak terlalu oret-oret. Kita nulis lagi ininya nih. Kita nulis lagi ininya, kita kupas ke sini. Nah, enak banget ya kalau ini oret-oret di komputer. Sip. Ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Plain aja, sip. Biar nggak pusing banyak garis-garis. Aneh. Ini contohnya suku banyak. Ada 3 suku ya. Ada 3 suku. Tadi kita coba yang ini. Yang minus 5. Minus 5 A pangkat 3. Nah. Yang jadi koefisiennya yang mana? Koefisien itu angka yang kayaknya
5. Sip. Minus Minus 5. koefisiennya itu berarti minus 5. Nah, terus, apa lagi? Variabelnya. Variabelnya A pangkat 3. Nah, A pangkat 3. Sip. Sekarang coba bentuk yang ini, yang 11B pangkat 3. Kita mau definisikan dulu aja sebelum melakukan operasi hitung. Penting kita paham dulu nih. 11B pangkat 3 yang jadi koefisien berapa? 11. 11. 11. Koefisiennya 11 ya. B pangkat Variabelnya? 3. B pangkat 3. Sip, B B. pangkat 3. Sekarang kalau bentuk yang 4 itu apa namanya? Konstanta. Konstanta. Konstan. Konstanta. Nggak ada. Punya variabel nggak? Nggak ada variabel. Enggak. Tidak. Oke, aduh, cukup nulisnya. Nggak ada variabel. Nggak ada juga koefisien. Karena dia nggak punya variabel. Gitu. Jadi disebutnya konstanta. Bisa diikuti nggak sampai sini dulu? Insya Allah bisa, Bu. Ya. Bu Ayu, emang ini kita capek-capek bikin ini tuh buat apa sih? Oke, misalnya kayak gini. Misal ya. Salah. Mana tadi? Waduh, udah barokallahu fikum aja. Ini belum apa-apa. Taruh dulu sebentar. Loncatnya kejauhan. Mana tadi? Wah, ini banyak ya. Jangan kaget lihat slide-nya ya. Sabar ya. Dikit-dikit aja. Nah, ini. Page after. Mana? Sip. Nah, di sini. Misal kayak gini. 4 buku ditambah 5 pensil sama dengan 10.000. Nah, ini. Ini bisa kita ubah jadi bentuk aljabar. Jadinya apa? Jadinya kayak gini. 4-nya kita tulis sebagai koefisien. Bukunya boleh kalian misalkan sebagai huruf B. B-nya boleh huruf sambung kayak gini. Kalau bingung itu huruf B atau huruf 6. Atau angka 6. Oke. Terus habis itu ditambah 5 pensil bisa misalkan dengan huruf P sama dengan 10.000. Ini adalah bentuk aljabar. Tujuannya kayak gitu sebenarnya. Oke. Ini contohnya ya. Ini bentuknya sederhana nih. Kalau ditanya sukunya ada berapa sukunya? Ada 1, 2, 3. 3 suku. Coba lihat suku pertamanya ya. Suku pertamanya 4B. Suku pertama. Suku pertamanya 4B. Nah, 4B itu ada apa aja di dalamnya kalau kita definisikan? Koefisiennya berapa? 4B. 4. Koefisiennya, variabelnya? B. Oke, B. variabelnya B. Sip. Sekarang suku kedua. Suku kedua yang mana? 5P. 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 Sip, 5P. Oke. Koefisiennya apa nih? 5. 5. Sip. Koefisiennya 5 ya. Koefisiennya 5. Nah, terus? Variabelnya P. Oke, variabelnya P. Sip, P. Nah, ini suku ketiganya. Nanti Bu Ayu jelaskan lagi. Jadi bentuknya aljabar itu anak-anak perlu kita jadikan sama dengan 0. Artinya kalau ada di sebelah kanannya bukan sama dengan 0, berarti kita harus pindahkan ke kiri gitu ya. Gitu. Pindahkan ke kiri. Sebenarnya bahasanya bukan pindahkan ke kiri ya. Kita harus kurangkan. Nah, harus kurangkan kedua ruas. Ini tuh jadinya kayak gini kalau kita tulis 4B ditambah 5P. 10.000-nya di kanan positif. Berarti kalau ke kiri jadi negatif 10.000. Sama dengan 0. Gini bentuknya. Persamaan aljabar. Berarti suku ketiganya apa Bu Ayu? Suku ketiganya itu hanya konstanta yang ini.
Tapi tandanya kita bawa minus 10.000. Minus 10.000 itu konstanta. Oke. Ini contoh nih. Sip. Bisa diikutin nggak sampai sini? Atau bingung? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa gunakan aljabar untuk memisalkan sesuatu dalam kegiatan ekonomi terutama ini bermanfaat ya. Ya. Suku dua atau binom, suku dua atau binom. Tadi kan ada suku banyak, ada suku satu ya. Kalau suku dua disebutnya binom, hanya dua aja. Ini ditambah ini, sukunya ada dua. Terus yang ini juga ada dua juga. Ini bentuknya pisah-pisah ya, sendiri-sendiri ya. Ini bentuknya sendiri, ini bentuknya sendiri. Ini juga sendiri gitu. Tapi di dalamnya itu ada suku. Suku itu dipisahkannya sama operasi penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu. Siapa mau tanya silakan. Bu, berarti X itu termasuk variabel. Betul, X itu variabel ya. Biasanya nih kalau di buku-buku variabel itu yang sering kalau di buku ya. X, Y, Z, A, B, C itu paling sering banget. Sering banget nih. Tapi yang lainnya juga boleh. Nah, paling nanti bedanya ada yang pangkatnya 2, atau pangkatnya 3 gitu. Atau pangkatnya, kalau pangkat 1 berarti nggak usah ditulis ya, kalau pangkat 1 dibiarkan aja. Pangkat 1 itu nggak perlu kita tulis pangkatnya, berarti udah gini aja. Kalau pangkat 2, kita harus tulis. Kalau pangkat 3, sama, kita harus tuliskan pangkatnya gitu. Bu Ayu, kalau variabel oke, pertanyaan gini. 4A misalnya ya, bentuknya 4A. Sama 4A kuadrat. Ini sama nggak menurut kalian? Bentuk aljabar yang sama nggak? Sama. Yakin? Yakin nggak? Boy nggak tahu nih. Nih, Beda. beda atau sama? Beda. Beda. Betul. Beda ya. Sama-sama koefisiennya 4 memang. Sama-sama juga hurufnya A. Tapi yang ini A doang, A-nya pangkat 1. Yang ini variabelnya A pangkat 2. Nah, A pangkat 1 itu enggak sama dengan A pangkat 2. Berarti ini bentuk aljabar yang berbeda ya. Ini beda nih. Gitu. Kita kenalan dulu aja sama bentuknya sebelum kita lebih jauh belajar yang lain. Siapa yang mau tanya lagi? Udah bersabar ya, Masya Allah. Emang betul sih aljabar itu kan emang dipelajarinya di kelas 7. Dulu juga Mbak Ayu belajar kelas 7 awal ketemu sama aljabar. Sempat berpikir, loh emang bisa ya huruf-huruf ditambah-tambahin. Sama ini kita kalau tambah-tambahin tambah-tambah atau kali atau bagi, itu angka semua. Kok bisa huruf ditambah atau dikali atau dibagi? Bisa. Bisa. Nah inilah aljabar. Gitu. Coba deh. Kita lihat lagi. Nah, ini kalau suku 3 trinom, tapi kalau suku 3 berarti tuh sukunya ada 3 dalam satu bentuk, misalnya gini. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini suku pertama, ini suku keduanya, ini suku ketiga. Karena ada 3 suku, makanya disebutnya trinom. Kalau 2 sukunya disebutnya apa? Misalnya A kuadrat ditambah B kuadrat aja. Nah, ini 2 sukunya ya. 2 suku, makanya disebutnya binom. Nah, kalau A kuadrat aja bentuknya misalnya, ini 1 suku gitu aja, 1 suku. Nah, gitu. Nah, kalau lebih dari 1 itu secara umum disebutnya polinom. Poli itu banyak, polinom. Nah, nanti kita bakal ketemu nih sama bentuk-bentuk polinom. Kita kenalan dulu aja. Oke. Gimana? Menurut kalian ini bikin bingung atau insya Allah bisa diikuti? Nah, ini polinom ya. Agak bingung. Polinom. Agak bingung. Bagian mananya boleh ditanyakan? Kita hampir habis ya, Bagian yang di minus-minus. Oh, baik.
Sip. Kita ini aja. Kita page after lagi. Coba deh, siapa yang mau ini? Kita ini aja. Kita apa? Kita bareng-bareng nih. Ngasih contoh bareng-bareng. Kita bikin bentuknya polinom ya. Polinom itu berarti sukunya banyak banget. Suku banyak. Suku itu dipisahkannya sama kayak dipisahkan dengan operator penjumlahan atau pengurangan. Gitu ya. Misal gini. Oke, Bu Ayu awalin deh. Minus eh, A pangkat 3. Ini contohnya yang pertama. Kita kasih warna biru aja. Biar greget. Oke. Sip. Siapa yang mau kasih contoh? Ditambah sesuatu misalnya. Ayo. Siapa aja nggak apa-apa. Dinyalakan mikrofonnya. Bentuknya kalau udah A boleh nggak Bu? B boleh. Kalau loncat langsung ke Z boleh nggak Bu? Nggak apa-apa, silakan. Tapi biasanya berurutan ya. Kalau udah A, ya B, ya C, ya D, dan seterusnya. Gitu. Kalau X-nya Z biasanya gitu. Kalau M bisa Bu, bisa. M, N, O, P gitu ya. Hurufnya, variabelnya. Ada yang mau coba? Kasih contoh. Ditambahin sesuatu. Kasih deh B, tapi pengennya apa angkanya? 7. Mau dikasih pangkat? Pangkat berapa? Bu, pangkatnya boleh minus nggak? Boleh. Nanti tapi ya kita bahasnya kalau minus itu maksudnya kayak gimana nanti di berikutnya. Kita belajar ininya dulu aja sekarang. Mau di pangkat berapa? Tadi yang ngasih contoh siapa? Oke. Gimana? Apa? Suaranya kurang keren. Pangkat 2 ya, kita coba ya. Coba siapa lagi? Sekarang C. Boleh nggak minus Bu? Boleh. Oh boleh, silakan Aisyah. Jangan malu-malu ya. Izin ke kamar mandi. Oh iya, silakan. Iya. Oke. Siapa? Ada yang coba? Ada yang mau coba? Kalau misalnya digabung sama huruf kayak mana? Huruf, misalnya digabungin sama huruf ya. Misalnya gini. Oh, gini deh, sebelum huruf ya, kita angka dulu aja. Bentuknya yang sederhana dulu. Nanti Bu Ai jelaskan kenapa bisa ada huruf lagi. Boleh angka dulu yang modelnya kayak gini, kayak A pangkat 3, B kuadrat. Nah, ini berarti dikasih angka dulu nih di depannya. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Angka 2, Bu. depannya 3, Bu. Boleh, gini. Pangkatnya mau dikasih pangkat atau enggak? C-nya pangkat atau enggak? Enggak usah, Bu. Gak usah, sip. Terus, siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Come on. Minus A pangkat 3 ditambah 7B kuadrat dikurang 3C. Mau diapain lagi? Boleh, hurufnya D sekarang. Oh, berarti dia dipisahkan dengan tanda tambah sama kurang. Betul sekali. Nah, ini pemisahnya. Nih, mau dipisah sama apa nih? Tanda apa? Oh, ini kita kasih warna beda aja ya. Coba ini dibantu dulu. Ini mau dikasih angka berapa? Ditambah Tambah 8. 8. Mau pangkat atau enggak? Pangkat Pangkat. Boleh negatif ya?
Oh, pangkat berapa? Min 2. Min 2, sip. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita tambahin apa? Misalnya ya, Bu Ayu lanjutin aja ya. Ditambah, misalnya sekarang angkanya 10 gitu aja, sama dengan 0. Ah, ini panjang banget ini. Nggak apa-apa, tenang, tenang, tenang. Jangan dulu panik, kita lihat dulu. Setiap tanda plus dan minus itu menunjukkan, ini sengaja ya Bu Ayu warnain beda ya, plus sama minusnya. Ini memisahkan antara sukunya. Oke. Sengaja nih kasih merah nih biar greget. Oke. Nah, terus kalau pangkat kita kasih warna biru aja biar bisa beda warnanya, biar kelihatan bedanya di mana. Oke. Udah nggak punya lagi pangkat ya. Sukunya itu dipisahkan dengan tanda plus atau minus. Yang ini suku ke-1. Oke. Yang ini suku ke-2. Yang ini suku ke-3. Ini suku ke-4. Ini suku ke-5. Yang ini suku ke-6. Oke. Sip, dah. Lihatnya gitu aja. Sebelah kanannya nggak apa-apa, Bu. Tinggalin. Ya, tinggalin dulu. Sama dengan 0 itu di sebelah kanan. Nah, nanti kita urusnya belakangan. Berarti ini sukunya banyak banget. Kalau yang ada yang bentuknya hanya 1 suku, ada yang bentuknya 2 suku. Kalau 2 suku disebutnya binom, gitu ya. Kalau bentuknya hanya 3 suku disebutnya trinom. Kalau udah lebih dari itu gimana Bu Ayu? Disebutnya polinom. Nah, ini polinom. Lalu kita definisikan satu persatu mana yang jadi variabel, mana yang jadi konstanta, mana yang jadi koefisien. Kita tulisnya variabel dulu aja. Variabel itu huruf yang nempel sama konstanta. Kira-kira yang jadi variabel mana aja? Boleh bantu ya? A pangkat 3 itu variabel. B kuadrat juga variabel. C-nya juga variabel. D pangkat minus 2 itu variabel. E-nya juga variabel. Bisa diikutin nggak sampai sini? Alhamdulillah. Bisa Bu, insya Allah. Sip. Lalu konstanta deh. Kita lihat konstanta aja dulu. Ada konstanta nggak? Ada Mana? 10. Sip. 10. 10 itu konstanta. Nolnya konstanta nggak, Bu? Betul konstanta, tapi 10 dan 0 itu kan tetap saja ya. Kalau 10-nya dikurang 0 tetap 10. 10 ditambah 0 juga tetap 10. Jadi konstantanya 10 saja. Nah, ini. Sekarang koefisien. Koefisien yang mana, Bu? Koefisien ya. Koefisien angka yang berada di depannya variabel. Perhatikan. Lihat angka-angkanya. Di depannya A pangkat 3 ada angka nggak? Enggak. Ada nggak? Enggak. Enggak. Jawabannya ada. Oke. Ada, Bu. Yang mana? Kalau di depannya ada seperti ini ya, nggak ada tulisannya 2, 3, dan seterusnya, nggak ada satunya. Itu artinya koefisiennya tuh ada 1, tapi tandanya minus. Minus A pangkat 3 itu sama saja dengan minus 1 A pangkat 3. Ini clue-nya nih. Jadi ada sebenarnya koefisiennya, cuma nggak kelihatan. Nah, oke. Setelah itu, kalau B kuadrat, koefisiennya apa? 7. 7, benar. 7. Kalau C, koefisiennya apa? 3. Nah, tandanya tetap di bawah. Jadinya minus 3. Bisa diikutin nggak? Bisa. Tandanya ini Insya Allah di bawah. Ini juga di bawah nih. Jangan ditinggalkan. Sekarang, D pangkat minus 2, koefisiennya apa? 8. 8. 8. Oke. Sekarang perhatikan yang E. Yang E punya Enggak. koefisien nggak? Enggak. Punya. Positif 1. Nah, ini tuh di depannya tuh sebenarnya ada angkanya. 1.
Tapi nggak ditulisin kalau satu. Ini juga ada satunya. Bisa dipahamin nggak? Nah, itu tuh yang harus dihati. Bu, Iya. Ah, Bu, kalau berarti misalnya Y pangkat 4 berarti itu sama dengan 1. betul. Sip, kita kasih ini ya. Pertanyaan dari temannya, Y pangkat 4. Oke. Ini ini banyaknya suku ada berapa? Suku satu aja ya. Bukan binom, bukan polinom, bukan trinom ya. Bukan suku banyak ya. Karena di belakangnya nggak ada ditambah sesuatu atau dikurang sesuatu. Variabelnya apa? Iya. Y pangkat 4. Nah, koefisiennya ada nggak, Bu? Ada. Di depannya itu sebenarnya ada angka satunya, cuma disembunyikan, gitu ya. Jadi koefisiennya ada 1. Terakhir, punya konstanta nggak? Punya nggak? Hmm, Tidak? Tidak ada. Tidak. Bisa diikutin nggak? Insya Allah bisa. Oke, baik. Udah, mungkin kita cukupkan dulu ya. Uh, nanti setelahnya itu ada operasinya dulu. Tapi berarti kita harus kenal dulu nih bentuk-bentuknya. Kita hari ini belajar tentang ada yang namanya suku 1, suku 2, suku 3, suku 2 disebutnya binom. Yang memisahkan para suku ini apa? Yang memisahkan para suku ini adalah tanda tambah atau kurang. Nah, selain itu, kita juga belajar mana yang variabel, mana yang konstanta, mana yang koefisien gitu. Sampai sini bisa diikutin? Udah offside ya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nanti boleh disimak kembali. Oke, nanti insya Allah Bu Ayu share juga ini coret-coretannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, lupa ini ya. Sip, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan dulu belajarnya. Bu Ayu mau minta tolong untuk